Oke, sekarang kita akan membahas tentang induksi matematika. Nah, apa itu induksi matematika? Induksi matematika adalah salah satu cara dalam pembuktian rumus atau teorema atau pernyataan di dalam matematika. Rumus atau teorema yang biasanya dibuktikan menggunakan induksi matematika adalah rumus atau teorema yang berhubungan dengan bilangan asli. Nah, ilustrasinya adalah saat kita mendirikan, misalnya ada kartu-kartu. Nah, ini kartu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sampai kartu yang terakhir, misalnya ada 200 kartu. Maka saat kartu yang pertama kita jatuhkan, maka akan jatuh sampai ke kartu yang terakhirnya. Nah, misalnya kita punya 500 kartu, maka saat yang pertama kita jatuhkan, maka yang lainnya juga akan jatuh. Begitu juga dengan rumus atau teorema, saat kita buktikan benar untuk suatu bilangan, maka akan berlaku juga untuk bilangan yang lainnya. Nah, kemudian langkah-langkah yang digunakan dalam membuktikan rumus atau teorema menggunakan induksi matematika adalah, langkah-langkahnya, misalkan rumus kita itu atau teorema tersebut adalah Pn, maka Pn ini benar untuk n sama dengan 1. Artinya, kita membuktikan bahwa rumus atau teorema tersebut benar untuk bilangan bulat terkecil, yaitu n sama dengan 1. Kadang-kadang pembuktian tidak dimulai dari n sama dengan 1, tetapi boleh juga dari n sama dengan 2, n sama dengan 3, dan seterusnya. Tapi lebih baik dimulai dari n sama dengan 1, terkecuali mungkin untuk soal-soal yang lain diberikan syarat n-nya sama dengan 2. Kemudian yang kedua, asumsikan atau dimisalkan bahwa Pn ini adalah rumus atau teorema tersebut benar. Kita asumsikan benar untuk n sama dengan k. Dan langkah yang ketiga adalah kita harus tunjukkan n sama dengan k plus 1 juga benar. Nah, langkah 1 itu disebut dengan langkah dasar. Langkah 2 dan yang 3 ini sejalan disebut dengan langkah induksi. Oke, untuk contohnya, sebagai contoh, buktikan menggunakan induksi matematika 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah n sama dengan setengah n dikali n plus 1. Nah, kita akan membuktikan apakah ini benar atau salah menggunakan induksi matematika. Yang pertama, ini adalah Pn. Kita buktikan Pn ini benar untuk n sama dengan 1. Di ruas kiri, kita ganti n-nya sama dengan 1. Kemudian di ruas kanan, setengah dikali 1 dikali 1 plus 1. Maka 1 sama dengan setengah dikali 1, setengah dikali 1 plus 1, 2, maka 2 per 2 sama dengan 1. Maka ini benar untuk n sama dengan 1. Nah, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita misalkan Pn benar untuk n sama dengan k. Nah, kita misalkan rumus tersebut benar untuk n sama dengan k. Maka semua yang bernilai n di sini kita ganti dengan k. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus k sama dengan setengah k dikali k plus 1. Semua yang n-nya kita ganti dengan k. Kemudian, langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga, karena kita misalkan Pn itu benar, maka kita harus menunjukkan n sama dengan k plus 1 juga benar. Nah, maka kita buktikan n sama dengan k plus 1 juga benar.
Nah, 1 ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, ditambah K, ditambah K plus 1 sama dengan setengah K plus 1 dikali K plus 1 ditambah 1. Nah, artinya yang K ini diganti dengan K plus 1, atau ruas kiri dan ruas kanan kita tambah dengan K plus 1. Ini bisa kita ganti menjadi setengah dikali K plus 1 dikali K plus 2. Nah, ini K-nya, nah ini K. Nah, perhatikan kita harus membuktikan ruas kiri dan ruas kanan harus benar. 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah K, ini sama dengan setengah K dikali K plus 1. Nah, ini dia. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sampai ditambah K sama dengan setengah K dikali K plus 1. Maka kita ganti menjadi setengah K dikali K plus 1 ditambah yang ini K plus 1 harus sama dengan setengah K plus 1 dikali K plus 2. Nah, kita buktikan yang bagian kiri sama dengan yang bagian kanan. Maka K dikali K plus 1 per 2 ditambah 2 dikali K plus 1 per 2. Nah, ini dikurung. Kemudian K kuadrat dikali K11 plus K per 2 ditambah 2K plus 2 per 2. Maka kita samakan penyebutnya jadi 2, sehingga K kuadrat plus K plus 2K plus 2 per 2. Nah, ini sama dengan K kuadrat plus 3K plus 2 per 2. Kalau kita faktorkan, ini sama dengan K plus 1 dikali K plus 2 per 2. Sama dengan yang di ruas kanan. Sehingga K dikali K, K kuadrat, K dikali 2, 2K, ditambah K, ditambah 2 per 2. Nah, maka ruas kiri dan ruas kanan sama, sehingga teorema atau rumus kita ini berlaku untuk bilangan asli.